luar atau sumber distorsi yang lain. Selanjutnya adalah studi cohort, atau nama lainnya adalah studi follow up, di mana sekelompok individu yang memiliki karakteristik pengalaman yang sama dan diikuti secara periode waktu tertentu. Kemudian membandingkan kelompok terpapar dan tidak terpapar berdasarkan status paparannya. Ya, bedanya cohort dan di case control ialah pada case control studi dimulai dari outcome-nya terlebih dahulu. Kemudian baru kita cari ada tidaknya exposure. Kalau cohort kita cari exposure-nya terlebih dahulu, baru kita petakan outcome-nya. Ingat bedanya? Case control itu kita cari, kita kelompokkan dulu outcome-nya, penyakit dan kelompok yang tidak penyakit, terlebih dahulu di setting, kemudian dicari exposure-nya. Kalau cohort, kita cari exposure-nya, jadi kita lihat kelompok exposure-nya terpapar dan kelompok yang tidak terpapar terlebih dahulu, baru kita cari, petakan outcome-nya. Saya contohkan penelitian cohort. Misalkan kita akan mencari kebiasaan mengisap jempol terhadap kejadian gigi maju atau gigi tidak rapi dan sebagainya. Maka tentukan kelompok terlebih dahulu, anak-anak yang menghisap jempol dan yang tidak menghisap jempol dan tidak, itu adalah exposure-nya. Kemudian kita lihat beberapa waktu apa yang terjadi, outcome-nya apa yang terjadi. Kita ulangi lagi. Saya mencontohkan, misalkan kita akan melihat kebiasaan menghisap jempol terhadap kejadian gigi yang tidak rapi atau gigi protrusi. Maka tentukan kelompok terlebih dahulu, anak-anak yang menghisap jempol dan tidak. Kemudian kita lihat beberapa waktu yang akan datang, apakah ada kejadian outcome gigi maju dari yang menghisap, dan apakah kita cari kejadian anak-anak yang tidak menghisap gigi, outcome-nya giginya rapi. Itu untuk desain penelitian cohort yang prospektif. Sama, kalau desain penelitiannya itu retrospektif, yang cohort, kita tentukan juga dulu anak-anak yang menghisap jempol dan tidak. Kemudian kita telusuri dari selama beberapa tahun ke belakang dari catatan rekam medis. Kemudian dari yang menghisap jempol tadi, apakah ada yang giginya berjejal atau tidak. Keunggulan dari cohort yang pertama adalah rangkaian waktu paparannya dan penyakitnya diketahui, mempelajari dan memungkinkan mempelajari sejumlah efek dari sebuah paparan. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan kecil terjadi bias dalam menyeleksi subjek dan menentukan status paparan. Kelemahannya, studi cohort prospektif itu lebih mahal, waktunya juga lama. Kalau retrospektif, karena tadi mencari data ke belakang, data sekundernya harus dilengkapi terlebih dahulu dan handal. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu tidak praktis untuk penyakit-penyakit langka, dan terkadang hilangnya subjek penelitian selama penelitian. Karena waktunya tadi lama, mungkin subjek penelitian ada yang meninggal atau yang tidak betah dengan penelitian, ada yang menghilang dan sebagainya, seperti itu, atau tidak lengkap kalau retrospektif. Tahan nafas dulu sebelum kita menuju penelitian eksperimental. Oke, sudah? Namanya saja eksperimental, maka subjek penelitian akan kita beri perlakuan yang hasilnya akhirnya adalah outcome. Peneliti mempunyai otoritas untuk memanipulasi berbagai tingkat variabel pengaruh tertentu. Yang pertama adalah experimental learning atau randomized control trial. Maka
pengendalian terhadap variabel luas dan sangat ketat. Terdiri dari randomisasi kelompok, kemudian peneliti harus memastikan homogenitas subjek atau penggunaan kelompok kontrol. Ciri khasnya yaitu pengelompokan subjek dengan cara randomisasi. Saya beri contoh, misalnya peneliti ingin mengetahui pengaruh obat kumur baru X. Kemudian peneliti harus melakukan pengelompokan dilakukan dengan randomisasi. Kemudian kelompok pelakuan dan tanpa pelakuan placebo. Kemudian diukur terlebih dahulu jumlah plaknya. Setelah itu kelompok pelakuan diberi obat kumur. Kemudian setelah dilakukan pelakuan pada waktu tertentu, maka diukur kembali plaknya. Baik yang pelakuan maupun tidak ada pelakuan. Saya garis bawahi di sini adalah randomized control trial atau eksperimental murni. Pengendalian variabel sangat ketat. Titik beratnya adalah peneliti harus merandomisasi kelompok supaya tidak bias, kemudian memastikan homogenitas subjek dan penggunaan kelompok kontrol. Selanjutnya, penelitian eksperimental yang lainnya adalah penggunaan penelitian eksperimental kuasi atau kuasi eksperimental atau eksperimental semu. Eksperimental ini atau penelitian eksperimental ini sangat disarankan mengingat kondisi objek penelitian yang seringkali tidak memungkinkan adanya penugasan secara acak. Hal tersebut diakibatkan telah terbentuk satu kelompok utuh atau naturally formed intent group seperti kelompok siswa dalam satu kelas dan sebagainya. Kemudian kelompok-kelompok ini juga seringkali jumlahnya sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, kaidah-kaidah dalam true experiment tidak dapat dipenuhi secara utuh. Karena pengendalian variabel yang terkait subjek penelitian tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Ingat, kuasi eksperimental itu objek penelitiannya seringkali tidak memungkinkan penugasan secara acak, jadi kemungkinan tidak dirandomisasi karena terbentuk satu kelompok utuh, misalkan kelompok siswa dalam satu kelas. Selesai untuk studi desain kuantitatif dan kualitatif. Sekarang kita mengajak tentang systematic review. Systematic review merupakan tinjauan di mana pencarian dilakukan secara komprehensif pada penelitian yang relevan dengan topik-topik tertentu. Kemudian diidentifikasi, dinilai, dan disintesis. Dan disintesis secara eksplisit sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Mengapa diperlukan systematic review? Yang pertama adalah menyoroti di mana tidak adanya bukti yang cukup tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kedua, menggabungkan penemuan dari berbagai penelitian yang dapat menyoroti adanya penemuan baru. Kata kuncinya adalah mensintesis dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tahapan systematic review ada sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitian. Selanjutnya, mengembangkan protokol penelitian systematic review. Kemudian menetapkan lokasi database hasil penelitian sebagai wilayah pencarian sesuai dengan keywordnya, misalkan di Medline, PubMed, dan sebagainya. Kemudian, kalau sudah mendapatkan lokasi database-nya, kita seleksi hasil-hasil penelitian yang relevan dengan keywordnya. Pilih hasil penelitian yang berkualitas, kemudian ekstraksi data dari studi individual,
Selanjutnya adalah sintesis hasil dengan metode analisis, meta-analisis kalau memungkinkan, atau bisa menggunakan metode naratif bila tidak memungkinkan. Kemudian hasil-hasil dari metode meta-analisis tadi kita bisa tulis sebagai systematic review. Pada tahap yang kedua tadi, untuk mencari lokasi hasil database-nya nanti akan dibahas oleh dosen lainnya. Misalkan untuk mencari data database-nya bisa menggunakan metode PICO, PICO, dan lain-lain. Ini konklusi dari pertemuan ini. Jadi hierarki bisa jadi berbeda untuk beberapa penelitian diagnosis, prognosis, dan etiologi penyakit. Tetapi dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi puncak hierarki, maka semakin kuat level of evidence-nya. Jadi yang paling atas itu berarti studi desain yang paling atas atau yang paling puncak itu memiliki kekuatan level of evidence yang lebih kuat. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian sebelum mengakhiri semua, silahkan mengisi presensi di link ini. Terima kasih dan salam sehat.